Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Heri Sabrina Ubaidillah dengan NRP 023194000162. Nah, di sini saya tidak sendiri, melainkan ditemani oleh teman saya Muhammad Zaki Aditya yang akan menjelaskan bab ke-7. Nah, di sini saya sendiri akan menjelaskan bab 6, yaitu tentang photoelectric conversion. Nah, pada bab 6 kali ini terdapat beberapa subbab, yaitu yang pertama radiasi dan foton, kemudian yang kedua the photovoltaic effect, kemudian yang ketiga adalah the photoelectric energy converter, dan yang terakhir yaitu design consideration. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, di sini photoelectric conversion atau konversi energi fotolistrik itu berkaitan dengan produksi langsung listrik dengan radiasi dari radiasi elektromagnetik. Tidak seperti konverter langsung lainnya seperti termoelektrik, termionik, dan magnetohidrodinamik. Efisiensi konversi fotolistrik tidak diatur oleh batas atas yang terkait dengan siklus panas Carnot. Kemudian lanjut ke subbab pertama, yaitu radiasi dan foton. Salah satu konsep dasar fisika modern adalah dualitas materi, atau gagasan bahwa berkas radiasi dapat dianggap sebagai aliran partikel yang disebut foton. Di sini foton sendiri memiliki energi dengan menggunakan rumus di bawah ini. Di sini terdapat persamaan E sama dengan U. Di sini H sendiri merupakan konstanta Planck, dan U merupakan frekuensi radiasi. Konstanta Planck di sini yaitu H sama dengan 6,625 kali 10 pangkat mili ke-4 Joule per second. Kemudian untuk mencari V sendiri di sini yaitu V sama dengan C per lambda, di mana C adalah kecepatan cahaya dan lambda adalah panjang gelombang. Kemudian lanjut dari rumus di atas, kita dapat melanjutkan menjadi rumus E sama dengan HC per lambda. Nah, di sini dapat diketahui bahwa C merupakan kecepatan cahaya, sehingga H kali C sendiri di sini sama dengan 1,986 kali 10 pangkat min 25 Joule. Kemudian apabila kita ubah satuannya menjadi elektron volt, maka akan menjadi E sama dengan 1,24 kali 10 pangkat min 6. Nah, di sini 1 elektron volt yaitu sama dengan 1,602 kali 10 pangkat min 19 Joule. Kemudian secara umum panjang gelombang di sini menggunakan Armstrong, di mana 1 Armstrong sama dengan 10 pangkat min 10 M. Kemudian lanjut ke intensitas radiasi matahari, dapat kita cari dengan bersamaan I sama dengan En, di mana N adalah foton flux atau jumlah foton yang melintasi satuan luas tegak lurus terhadap berkas cahaya per detik. Lanjut ke subbab kedua, yaitu the photovoltaic effect. Nah, efek fotovoltaik merupakan fenomena fisika di mana energi cahaya datang yang mengenai permukaan sel surya akan diubah menjadi energi listrik. Nah, di sini alur listrik dapat timbul karena energi foton cahaya datang berhasil membebaskan elektron-elektron dalam sambungan semikonduktor tipe N dan tipe P untuk dapat mengalir. Nah, seperti pada gambar samping menunjukkan diagram tingkat energi di bawah kondisi kesetimbangan di persimpangan antara N dan bahan tipe P. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah faktor bahwa untuk keseimbangan dua level Fermi sejajar dengan profil potensial sedemikian rupa pada persimpangan sehingga elektron dalam material tipe N yang mengarah ke material tipe P tertahan, melainkan didorong untuk mengalir ke arah yang berlawanan. Akibatnya, laju aliran elektron dari arah berdensitas tinggi sama dengan laju aliran dari daerah berdensitas rendah, dan oleh karena itu
arus elektron bersih melintasi persimpangan adalah 0. Nah, situasi serupa ada dalam kasus aliran Hall. Perbedaan potensial V0 yang berkembang melintasi persimpangan untuk mempertahankan arus 0 bersih disebabkan oleh perbedaan konsentrasi pembawa muatan di setiap sisi. Dalam kasus aliran elektron, ada banyak elektron bebas di sisi N, sementara ada sangat sedikit di sisi P. Potensial sambungan yang berkembang menghambat aliran elektron dari daerah dengan kerapatan elektron bebas yang tinggi, tapi mendorong aliran dari daerah dengan kerapatan elektron bebas yang rendah. Di sini jika dengan bias maju diterapkan sehingga potensial persimpangan berkurang PL seperti pada gambar di samping, maka aliran mayoritas meningkat dan rapat arus bersih melintasi persimpangan. Nah, dari persamaan Boltzmann berikut adalah persamaannya, yaitu sama dengan C sama dengan C0 eksponensial E kali VL per KT min 1. Nah, di sini di mana C0 adalah current density dan K adalah konstanta Boltzmann dan T di sini adalah suhu absolut dalam satuan Kelvin. Kita lanjut ke sebab ketiga, yaitu photoelectric energy converter. Nah, pada gambar di atas ini menunjukkan rangkaian ekuivalen dari konverter energi fotolistrik. Karena sifat perangkat itu diwakili oleh sumber arus yang memberikan arus CS sama dengan rapat arus yang dihasilkan oleh efek fotovoltaik. Resistansi nonlinear RG wakil resistansi sambungan persatuan luas. Dalam kondisi hubung singkat, semua arus yang dihasilkan mengalir melalui beban, namun ketika ada beban terbatas, arus C akan dialihkan melalui resistansi sambungan internal RG. Sehingga di sini dapat ditemukan persamaan dari rangkaian ekuivalen di atas, yaitu JL sama dengan JS min J. Nah, di sini diketahui bahwa JL adalah densitas arus pada load. Maka JL sama dengan JS min J0 eksponensial E kali VL per KT min 1. Nah, dari rumus-rumus tadi kita bisa menemukan nilai daya keluaran dari persamaan rangkaian. Di sini rumusnya yaitu P sama dengan PL kali JL, atau kita bisa jabarkan lagi di sini P sama dengan PL JS min VL kali J0 eksponensial E kali VL per KT min 1. Kemudian juga kita dapat menemukan nilai maksimum dari densitas daya keluaran, yaitu dengan rumus PM sama dengan JS kali VL maksimum per 1 plus KT per E kali VL maksimum. Nah, kemudian kita juga dapat menemukan efisiensi dari konverter tersebut, yaitu efisiensi konverter sama dengan P maksimum per P, atau kita jabarkan lagi sama dengan JS plus J0 per 1 plus KT per E kali VL maksimum kali dalam kurung VL maksimum per EN, E kali N. Kemudian lanjut ke bab yang terakhir, yaitu design consideration. Nah, di sini tegangan keluaran maksimum pada konverter fotolistrik harus diperhatikan. Pada rumus yang tertera pada PPT ini, pada halaman ini, yaitu terlihat bahwa tegangan keluaran pada daya maksimum dapat ditingkatkan dengan membuat J0 sekecil mungkin dan meningkatkan JS sebesar mungkin. Kemudian arus saturasi balik J0 adalah arus yang mengalir ketika dengan bias balik besar diterapkan di persimpangan PN. Karena itu disebabkan oleh aliran Hall
dari N ke sisi P dan oleh aliran elektron dari P ke sisi N. Aliran pembawa minoritas melintasi persimpangan. Oleh karena itu, dengan kata lain, J0 disebabkan oleh aliran pembawa minoritas melintasi persimpangan. Karena hal tersebut, maka di sini J0 sama dengan PN kali E kali UP plus NP kali E kali UN. Nah, di mana PN dan NP adalah kerapatan Wolff dan elektron di daerah N dan P. Sedangkan UP dan UN adalah kecepatan difusi rata-rata mereka melintasi persimpangan. Karena rasio koefisiensi difusi D terhadap panjang difusi L memberikan kecepatan difusi rata-rata, maka dapat ditulis sebagai J0 sama dengan PN kali E kali dP per LP plus NP kali E kali dN per Ln. Nah, di sini untuk mereduksi J0 biasanya menempatkan daerah P yang didoping berat dalam kontak dengan daerah N yang didoping sedang, sehingga konduksi terutama disebabkan oleh aliran Wolff dari sisi N ke sisi P. Dan berikut merupakan persamaannya, yaitu J0 sama dengan PN kali E kali dP per LP. Nah, sekian dari presentasi saya, akan dilanjutkan oleh teman saya Zaki Arditi yang menjelaskan bab 7. Terima kasih.